Perang Dingin. Perang Dingin atau Cold War adalah masa-masa konflik antar Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung ke blok barat dan blok timur. Penyebab umum dari Perang Dingin. 1. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi menjadi hal yang paling signifikan menjadi penyebab Perang Dingin. Seperti yang sudah umum diketahui, Amerika mengusung ideologi liberalisme dan kapitalisme. Sementara itu, Uni Soviet memiliki ideologi yang bertentangan dengan itu, yakni komunisme. 2. Pemerintah hegemoni kepemimpinan dan kekuasaan. Amerika Serikat dan negara blok barat ingin menyebarkan paham kapitalisme liberalisme kepada negara di dunia, khususnya di Eropa Barat dengan mengirimkan bantuan ekonomi. 3. Berdirinya fakta pertahanan sebuah blok barat membuat NATO untuk mengimbangi hal tersebut, maka Uni Soviet membentuk fakta bertahan dengan negara-negara lain. Penyebab khusus dari Perang Dingin. 1. Ego dari masing-masing pihak. Munculnya ego dari kedua negara sekutu sebagai penenang perang yang terbagi menjadi dua ideologi yang saling bertentangan. Pihak yang terlibat. 1. Fakta pertahanan barat. Taruh Minato, Ade Kanzuk, Sento, Anzus. 2. Fakta pertahanan timur. Fakta Warsawa. Pihak-pihak yang terlibat blok timur ada Cekoslovakia, Jerman Timur, Uni Soviet, Hungaria, Romania, Bulgaria, dan Polandia. Blok barat seperti Denmark, Prancis, Kanada, Norwegia, Luksemburg, Amerika Serikat, Italia, dan Belgia. Jalannya Perang Dingin dari awal sampai akhir. 1947 sampai 1953. Terjadi kudeta komunis di Cekoslovakia pada tanggal 21 Februari 1948. Pemberontakan Tito kepada pihak komunis mengakibatkan dikeluarkannya Yugoslavia dari Brio Informasi Komunis pada tahun 1948. Pada tanggal 12 Maret 1947, Presiden Amerika Serikat hanya Truman mengeluarkan kebijakan doktrin Truman di mana akan mendukung Tunai dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah mereka jatuh ke dalam lingkungan Soviet. 1953 sampai 1956. Pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara ini berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembangkan Kuba. Dibentuk Fakta Warsawa yang merupakan tandingan dan NATO. Pada Warsawa ini perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berideologi komunis. NATO mulai berekspansi dengan membuat fakta pertahanan di berbagai kawasan yaitu Sato, Anjus, Kento. 1956 sampai 1958. Revolusi Hongaria. 1956. Terjadi pemberontakan melawan pemerintahan rezim komunis di Hungaria pada tahun 1956, namun dapat diselesaikan oleh Uni Soviet dengan menindas pemberontakan. Namun hal ini ditentang oleh Amerika Serikat sehingga hubungan antara kedua negara semakin memanas. 1958 sampai 1962. Di tahun 1959 terbentukan tirai bambu. Nama ini adalah eufemisme Perang Dingin untuk menyebut batas politik antara negara komunisme dan negara kapitalis dan non-komunis di Asia Timur, terutama publik rakyat Tiongkok. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. 1956 hingga 1966 terjadi perselisihan internal antara Soviet dengan Cina dalam menafsirkan Marxisme, Leninisme. Perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antar dua negara di Perang Dingin. Pada tahun 1962 sampai 1985, di tahun 1969, kubu komunisme Cina dan Uni Soviet juga sempat terjadi konflik masalah perbatasan. Para komunis di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja dan menggantinya dengan negara komunis. Fakta Warsawa juga sempat melancarkan operasi dan UB atau penyerangan ke Cekoslovakia. Akhir dari Perang Dingin. Mulai tahun 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur. Pihak Barat dapat memperbaiki hubungan dengan mendatangi perjanjian The Strategic Limited
SALT untuk mengurangi persenjataan strategis. Uni Soviet berubah saat Mikhail Gorbachev ditunjuk sebagai Komite Sentral Partai Komunis menerapkan strategi politik glasnost dan perestroika. Glasnost berarti keterbukaan. Dalam bahasa Rusia adalah kebijakan peningkatan keterbukaan dalam pemerintahan di dunia Soviet Gorbachev. Perestroika berarti restrukturisasi dalam bahasa Rusia, merupakan serangkaian perubahan kebijakan ekonomi Uni Soviet yang dimulai tahun 1986.